Hai Ustadz, bacakan terlebih dahulu adab padatnya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Nah, kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh ya, bersemangat ya. Ini suara Ustadznya masih serak-serak ya, karena memang masih belum benar-benar sembuh ya. Kemudian apabila ada yang ngantuk, nah bisa ambil wudhu terlebih dahulu ya. Adapun misalnya yang haus atau kurang konsen, maka sediakan air minum ya, sediakan air minum di sebelahnya ya. Baik, kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Kalau kita mengikat ilmu, maka kita butuh alat tulis untuk mencatat ya, atau menulis ya. Nah, baik, setiap hari kita selalu membutuhkan energi atau tenaga untuk melakukan berbagai macam kegiatan ya. Kita belajar saat ini ya, kita membutuhkan yang namanya energi ya. Baik, kemudian ataupun membantu orang tua ya, beribadah, semuanya ya yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan kita itu membutuhkan yang namanya energi ya. Oleh karena itu kita harus cukup makan untuk mendapatkan energi ya. Nah, makanan yang kita harus makan itu tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan ya. Kita harus memperhatikan gizinya dan keseimbangannya ya. Nah, jadi makanan yang bergizi dan seimbang itu seperti apa sih? Nah, akan kita bahas pada pertemuan ini ya. Makanan bergizi sangat banyak manfaatnya ya bagi tubuh kita ya. Selain sebagai sumber energi, sebagai juga bahan pembangun ya. Kemudian pelindung juga dan pengatur tubuh ya. Oleh karena itu, untuk memenuhi beberapa fungsi tersebut, kita harus makan makanan yang bergizi ya. Nah, jadi makanan yang bergizi itu makanan yang memiliki karbohidrat, kemudian lemak ya, protein, vitamin, mineral, dan air ya. Karbohidrat. Oke. Karbohidrat ini memiliki fungsi sebagai sumber tenaga ya bagi manusia. Kemudian juga apabila berlebih bisa menjadi makanan cadangan ya. Kemudian juga mempertahankan suhu tubuh. Nah, karbohidrat biasanya ada pada beras yang kita makan ya, atau nasi ya. Kemudian yang paling sering memang beras ya. Sumber karbohidrat yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia kebanyakan memang adalah beras ya. Kemudian juga bisa dari gandum ya, atau roti ya. Kemudian kentang juga ya. Baik, kemudian ada ketela pohon atau sagu ya. Nah, sagu ini ada yang pernah makan sagu anak-anak solihah sekalian? Pernah Ustaz? Enggak pernah. Ustaz. Pernah Ustaz. Siapa yang pernah? Kaula? Nah, Ustaz. Pernah makan di mana sagu? Hah? Di warung ada Ustaz.
Di mana? Anak juga butuh makan. Iya. Di mana Handina makannya? Gimana aja waktu itu lupa Ustadz, tapi aku nggak suka, nggak enak. Nggak suka. Omekku Emang suka. kayak gimana bentuknya? Awalnya kukira itu telur Ustadz, soalnya bentuknya mirip-mirip lah. Lengket-lengket. Maaf. Memang di beberapa daerah di Indonesia pengganti nasi sebagai karbohidratnya itu menggunakan sagu ya. Untuk di beberapa negara lain, nah biasanya menggunakan gandum ya untuk sumber karbohidratnya ya. Jadi memang berbeda-beda ya. Kemudian lemak. Nah, lemak ini seperti yang kita ketahui ya, seperti daging-dagingan ya. Kemudian ada juga kelapa ya. Nah, biasanya juga kelapa digunakan sebagai sumber lemak gitu ya untuk bahan-bahan masakan Indonesia ya. Untuk menyedapkan ya. Santan ya, Ustadz? Untuk menyedap. Iya, santan. Kemudian juga ada daging-dagingan, keju ya, kuning telur dan lain sebagainya ya. Nah, lemak ini berfungsi sebagai sumber tenaga ya dan juga sebagai makanan cadangan ya. Nah, kurang lebih beberapa fungsinya mirip seperti karbohidrat ya. Kalau kita lakukan uji coba bahan-bahan yang memiliki lemak, nah, pada sebuah kain misalnya ya, atau kertas ya, kita gosok-gosokkan suatu daging ke kertas atau kain ya. Nah, kemudian kita jemur kain atau kertas tersebut. Itu nanti kita akan dapat melihat noda yang tersisa pada kain atau kertas tersebut ya. Nah, itulah lemak dari bahan yang kita gosok-gosokkan ya. Apabila tidak ada nodanya ya berarti memang tidak ada lemaknya ya. Biasanya membekas ya lemak gitu ya. Kalau kita gosok-gosokkan pada kain ataupun pada kertas misalnya ya, itu ada di uji coba halaman 48 ya, atau praktikanlah ya. Kemudian ada protein ya. Protein ini sebagai zat pembangun tubuh ya, karena memang makanan protein ini kita gunakan untuk pertumbuhan, perkembangan ya, dan juga mengganti sel-sel tubuh yang rusak ya. Sumber protein atau makanan yang mengandung protein biasanya yang sering kita konsumsi atau kita makan itu adalah daging ya. Kemudian juga susu ya, putih telur dan kacang-kacangan ya, terutama kedelai ya. Nah, susu kedelai juga termasuk ke dalamnya ya. Jadi kedelai ini tidak hanya digunakan untuk bahan masakan saja ya biasanya di Indonesia, jadi juga bisa diubah ke menjadi tahu ya, ataupun tempe ya. Bahkan bisa dijadikan susu ya. Saking kreatifnya ya masyarakat Indonesia ya, bisa mengubah beberapa bentuk ya
Jadi kedelai bisa diubah jadi beberapa jenis makanan lah ya. Kemudian mineral ya. Nah, mineral ini memang dibutuhkan sangat sedikit ya di dalam tubuh kita ya, tetapi perlu diketahui kita tetap harus memenuhi kebutuhan mineral ya. Nah, karena jika tubuh kekurangan mineral, kesehatan akan terganggu ya. Beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain seperti berikut ya. Contohnya adalah yodium ya. Nah, kalau kita paling sering ini ya dibahas ya, kalau kekurangan yodium, nah ini bisa menyebabkan penyakit gondok ya. Lantas sumber makanan apa saja yang mengandung yodium? Nah, biasanya yang dari laut-laut ya, ikan laut ya dan lain sebagainya ya, garam beryodium ya. Kemudian juga sayuran yang hijau ya. Sayuran hijau ini banyak sekali ya, contohnya seperti bayam ataupun kangkung ya. Kemudian ada fosfor ya, yang terkandung dalam ikan, kacang-kacangan, susu, dan keju ya. Nah, ini berguna untuk pertumbuhan sel-sel dalam tubuh ya. Kemudian ada fluor ya. Nah, ini ada pada kuning telur, susu, otak ya, ikan laut. Nah, ini otak maksudnya banyak sekali otak ya, maksudnya kayak otak kambing ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian fungsi dari fluor adalah untuk pembentukan tulang dan gigi ya, mencegah kerusakan gigi. Kemudian ada kalsium. Nah, kalau kita kalsium yang kita ingat biasanya adalah susu ya. Susu dan turunan-turunannya ya. Entah itu keju ya, kemudian apa lagi turunan dari susu. Banyak sekali ya. Bisa juga yogurt ya. Nah, selain susu dan turunan-turunannya, ada juga sayuran kol ya, wortel, kacang-kacangan, bawang. Nah, ini gunanya untuk pembentukan tulang dan gigi ya. Kemudian ada zat besi yang terkandung pada sayur-sayuran yang berwarna hijau ya, sayuran hijau. Contohnya adalah bayam dan kangkung. Nah, ini berguna untuk membantu kerja otot dan saraf ya, membentuk sel darah merah, mencegah penyakit kurang darah ya atau anemia ya. Kemudian ada vitamin ya. Vitamin ini sebagai zat pengatur dan pelindung tubuh ya. Vitamin dapat mencegah timbulnya penyakit. Nah, sebaliknya apabila kekurangan vitamin atau avitaminosis dapat mengganggu kesehatan. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita kekurangan vitamin C ya. Nah, ini akan menyebabkan kita sariawan ya. Menyebabkan kita sariawan apabila kita kekurangan vitamin C ya. Nah, kemudian apa saja sih vitamin-vitamin A itu? Nah, vitamin-vitamin itu ada vitamin A ya, yang terkandung pada hati, kemudian susu ya, mentega, minyak ikan, kuning telur, kemudian ada pepaya ya, tomat. Nah, biasanya yang paling sering kita dengar itu tomat ya, mengandung vitamin A ya. Nah, ini berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, menjaga kesehatan mata, wortel ya, kemudian menjaga kesehatan kulit ya. Nah, kemudian ada vitamin B1 ya. Ada vitamin B1 yang
dapat kita temui pada daging-dagingan ya, kemudian hati, telur ya. Nah, ini hati maksudnya hati hewan ya, seperti hati ayam dan lain sebagainya ya. Kemudian beras merah, bekatul, dan kacang hijau ya. Berguna untuk membantu pencernaan makanan, mencegah penyakit berberi ya, meningkatkan nafsu makan ya. Kemudian ada vitamin C ya. Nah, ini yang paling sering kita konsumsi biasanya yaitu jeruk-jeruk ya, kemudian nanas, nah, kemudian cabai ya, tomat, dan pepaya ya. Banyak sekali kalau kita jabarkan ya untuk vitamin C ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Tadi sudah disebutkan ya, untuk mencegah sariawan ya. Apabila kita kekurangan vitamin C, ini dapat menyebabkan kita sariawan ya. Kemudian dapat membantu daya tahan tubuh terhadap infeksi ya. Menjaga agar dinding pembuluh darah kuat ya. Menyembuhkan luka, kemudian menjaga tulang, gigi, dan gusi ya agar tetap sehat ya. Kemudian ada vitamin D. Nah, vitamin D ini dapat kita temui pada minyak ikan, kuning telur ya, susu, mentega, dan ikan ya. Gunanya untuk membantu kerja otot ya, kemudian saraf, membentuk sel darah merah, mencegah penyakit kurang darah atau anemia ya. Kemudian ada vitamin E. Nah, ini berasal dari biji-bijian ya, terutama yang berkecambah ya. Kecambah itu ya, biasanya kacang hijau itu ya. Kalau kita rendam akan berubah menjadi kecambah ya. Kemudian ada telur, mentega, dan susu ya. Banyak sekali manfaatnya ya. Seperti melindungi sel-sel darah merah ya, menghaluskan kulit, menyuburkan rambut, kemudian juga mencegah kemandulan ya. Artinya dapat menyuburkan ya. Kemudian ada vitamin K ya. Vitamin K dapat kita peroleh dari sayuran hijau, kacang kedelai, kemudian susu ya, kuning telur, bayam, kangkung, dan kubis. Nah, ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan darah ya. Kemudian ada air ya. Nah, air ini berguna untuk melarutkan zat-zat makanan ya, melancarkan pencernaan makanan dan mengatur suhu tubuh ya. Mengatur suhu tubuh ya. Nah, biasanya kalau kita sedang sakit ya atau demam ya. Nah, ini untuk menurunkan suhu tubuh bisa dengan cara meminum air yang banyak ya. Kemudian air dapat diperoleh. Oke, kemudian selain itu air juga diperoleh dari makanan-makanan yang kita makan, contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nah, memang secara besar ya, air yang masuk ke dalam tubuh kita adalah air yang kita minum ya. Kemudian juga ada air dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nah, normalnya dalam satu hari manusia membutuhkan 2,5 liter air ya, 2,5 liter air ya. Tubuh akan terasa lemas jika kita kekurangan air ya, maka perbanyaklah minum air, terutama air putih ya, atau air mineral ya. Baik, silakan dibuka halaman 51 ya. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz.
Askia, silakan dibaca halaman 51. Ada Askia. Oh ya Ustaz, makanan bergizi seimbang. Makanan yang kita makan harus bergizi seimbang. Makanan dikatakan bergizi seimbang jika mengandung hormon dioksida, protein, lemak, mineral, dan vitamin dalam jumlah tertentu. Kebutuhan untuk tiap kelompok bahan makanan dapat digambarkan dan dalam piramida di samping. Dilanjutkan Askia. Dari gambar di samping tampak bahwa karbohidrat sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Selain itu berturut-turut protein, lemak, mineral, dan vitamin. Dengan komposisi demikian, kita dapat memenuhi kebutuhan makanan bergizi seimbang. Menu makanan bergizi seimbang disajikan dalam menu 4 sehat 5 sempurna. Menu makanan bergizi seimbang terdapat dalam 4 macam makanan berikut. A. Makanan pokok: nasi, jagung, singkong, roti, dan sagu. Lauk pauk: daging, telur, ikan, tahu, dan tempe. Sayuran: bayam, kangkung, dan buncis. Buah-buahan: apel, mangga, pisang, dan pepaya. Apabila kita sudah mengonsumsi 4 macam makanan di atas, berarti makanan kita sudah memenuhi syarat kesehatan. Namun bila ditambah susu, maka akan lebih sempurna. Makanan bergizi seimbang yang dilengkapi susu dinamakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Selain memenuhi persyaratan 4 sehat 5 sempurna dalam menyusun menu makanan bergizi seimbang, perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Bersih dan bebas kuman penyakit. B. Makanan mudah dicerna dalam tubuh. C. Bervariasi sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Tubuh akan menjadi sehat jika mengonsumsi makanan bergizi dalam jumlah yang seimbang. Apabila kebutuhan gizi seseorang tidak mencukupi atau berlebihan, akan mengganggu kondisi kesehatannya. Kelebihan atau kekurangan salah satu zat gizi dapat mengakibatkan gangguan atau penyakit. Perhatikan tabel berikut. Ustadz, suaranya nggak kedengeran. Mic-nya masih dimatikan, Ustadz. Ustadz, mic-nya masih dimatikan. Umumnya yang paling sering kita dengar tentang makanan bergizi seimbang adalah 4 sehat 5 sempurna ya. Itu menu makanan yang biasa terdiri dari makanan pokok ya, seperti nasi ya. Ini karbohidratnya tadi ya. Kemudian jagung, singkong, roti, dan sagu ya. Kemudian lauk pauknya ya. Ada daging, kemudian telur, ikan, tahu, dan tempe ya. Nah, ini sebagai sumber lemak dan proteinnya. Kemudian ada sayur-sayuran ya.
Sayur-sayuran juga tadi disebutkan sebagai sumber mineral ya, kemudian ada buah-buahan. Nah, ini buah-buahan terserah ya mau buah-buahan apa ya. Nah, karena memang buah-buahan ini banyak sekali mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kemudian yang terakhir, kalau memang ada tadi disebutkan yaitu adalah susu ya, dilengkapi dengan susu ya. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana cara mengolah makanan? Nah, cara mengolah makanan, cara yang benar adalah yang pertama kali dilakukan adalah mencuci ya. Nah, apabila sayur-sayuran, buah-buahan ya. Nah, ini sebelum kita konsumsi atau sebelum kita makan, perlu kita bersihkan dulu, kita cuci dulu ya dengan benar ya. Nah, adapun misalnya beras ya. Nah, beras ini sebaiknya tidak terlalu dicuci dengan lama-lama ataupun diremas-remas. Karena beras ini banyak mengandung vitamin B1 ya, banyak mengandung vitamin B1 ya. Nah, jadi tidak perlu untuk dicuci dengan lama-lama ya, apalagi sampai diremas-remas ya. Kemudian untuk yang sayur-sayuran setelah dicuci, nah ini tidak perlu untuk dimasak terlalu lama ya. Ini juga dapat menghilangkan ya kandungan gizi dari sayurannya ya. Nah, menjadi cukup setengah matang ya kalau sayur-sayuran ya. Jadi jangan sampai benar-benar layu ya. Nah, itu akan menyebabkan kandungan gizi dari sayurannya akan hilang ya. Kemudian untuk buah-buahan, nah, untuk buah-buahan sama seperti sayur-sayuran, perlu adanya pencucian ya. Nah, cukup dicuci saja ya. Perlu untuk mencuci ya. Baik, sebelum kita Nah, ini ada kuis sedikit ya. Silahkan masuk ke kuisisnya anak-anak solihah sekalian. Ustadz bagikan ya kuisisnya ya. Gimana, Ustaz? Oh, sebentar. Sepertinya Ustaz, kirim ke kolom chat juga ya, Ustaz. iya sebentar ya. Ya. Ternyata masih loading ya.
Baik, sudah masuk semua ke kuisisnya? Belum, Ustadz. Chat belum Ustaz. Belum Ustaz. Sudah Ustaz. Belum Sudah Ustaz. Ustaz. Belum Ustaz. Afwan Ustaz, belum ada. Ustaz. Samia akunnya ada. Samira akunnya ada 2 Ustaz. Yang enggak ada tanda pagarnya tolong dikeluarin Ustaz. Apa? Yang Samira kelas 5 angkatan 1 itu yang satunya Ustaz, yang satunya. Kenapa, Samira? Soalnya ada 2 akun Ustaz. Iya Ustaz, yang itu. Yang ini yang mau dikeluarin. Iya Ustaz. Ustaz tolong kirimkan link kuisnya di chat lagi Ustaz. Di sini belum ada. Ustaz, Konaisa belum bisa masuk. Asocia juga belum bisa masuk Ustaz. Baik. Ustaz tolong kirimkan link chat, link Zoom, link Ada. kuisisnya lagi di chat Ustaz. Di chat sudah ada ya. Adapun misalnya di grup kelas 5B juga sudah ada ya. Baik, untuk yang belum bisa bergabung, segera menyusul ya. Kita mulai kuisisnya. Bismillah. Kira sudah Ustadz. Ustaz Latifah keluar Ustaz.
Keluar. Baik, bisa langsung bergabung lagi ya. Kamera tadi sudah Ustaz. Sama sudah. Nanti kalau dalam meminta mengambil baru dipasti. Dalam belajar baru mengambil tapi Sudah selesai kuisisnya? Sudah Ustaz. Belum Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz, tapi ada banyak salahnya juga. Azacia masih belum bisa masuk Ustaz. Melalui WA sudah dicoba. Sudah Yang di WA Ustaz. juga ada itu. Tidak bisa. Kenapa ya? Baik. Tidak masalah ya, kita bahas sedikit ya. Ustaz. Masih ada yang mengerjakan ya. Ustaz tadi ada yang pakai gelas jadi Ana salah pencet Ustaz. Iya Ustaz, Baik. iya Ustaz. Harusnya tidak perlu ya menggunakan hal-hal semacam itu ya, Solihah. Iya Ustaz. Ustaz, tadi Ana kena glitch tadi. Iya Ustaz kena glitch. Aku juga Ustaz. Baik, kita akhiri ya. Ustaz. Alhamdulillah ada Aisyah Salsabila dan Alisha Syakira ya yang jawabannya benar semua ya. Kemudian peringkat 3-nya ada Sarah Hakifah ya. Baik, kita lihat ya soalnya seperti apa ya. Proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dengan bantuan gigi disebut pencernaan makanan secara mekanik ya. Mekanik, Solihah. Bukan kimiawi ya, bukan kimiawi. Kenapa banyak sekali yang menjawab kimiawi? Kan kalau kita mengunyah menggunakan gigi itu namanya mekanik. Kemudian proses penyerapan air dan mineral pada sisa makanan terjadi pada Ustaz. Nah, ini banyak sekali jawaban yang benar ya untuk ini soal ini ya. Kemudian organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Lambung ya. Lambung ya. Baik, kemudian karbohidrat berfungsi sebagai apa? Sumber energi ya, tadi ya sudah kita bahas. Dia berfungsi sebagai sumber energi ya. Nah, pada hari ini kita bahas. Jeruk mengandung apa? Vitamin C ya. Tetapi banyak masih ada beberapa ya, nggak banyak sih, cuma sedikit, cuma satu orang
menjawab vitamin A atau vitamin D. Nah, mungkin karena tadi ya ada bleach atau apa itu Ustadz tidak paham ya. Jadi salah pencet mungkin ya. Iya. Kemudian memperbaiki sel tubuh yang telah rusak merupakan fungsi dari protein ya. Ini juga sudah kita bahas ya. Fungsi protein juga salah satunya adalah sebagai untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak ya. Kalsium pada suhu ini baik untuk kesehatan tulang ya. Nah, tadi sudah disebutkan tulang dan gigi ya. Kemudian makanan yang mengandung protein. Telur. Telur ya. Terus Nah, ini kalau buah-buahan vitamin-vitamin ya. Kemudian kentang ini karbohidrat ya. Kemudian karbohidrat. Nah, jadi yang mengandung protein adalah telur di sini ya. Apabila tubuh kita kekurangan air, nah maka kita sama saja dengan kekurangan cairan ya. Buah-buahan banyak mengandung apa? Vitamin. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya pada pertemuan ini ya. Vitamin-vitamin kita dapatkan dari buah-buahan ya. Baik, Solihah, sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Tidak ada, dipersiapkan ujiannya ya. Insya Allah pekan depan kita ada ulangan ya. Ada ulangan aku ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Kita akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.